Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tugas 1.1a.8 dengan saya, Katemi, dari SMK Bagimu Negeriku Semarang, CGP Angkatan 7. Pendidikan calon guru penggerak yang telah saya ikuti sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang mengubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran dilakukan dengan mentransfer ilmu kepada siswa dengan menggunakan metode ceramah. Dengan kata lain, siswa adalah objek dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Setiap anak memiliki karakter gaya belajar yang beragam, tetapi proses pembelajaran dilaksanakan secara monoton hanya berbekal menggunakan metode ceramah. Yang ketiga, saya meyakini memberikan hukuman dan tindakan-tindakan tegas dapat merubah perilaku murid. Yang keempat, terfokus pada aspek kognitif, yaitu mengutamakan ketercapaian KKM, kriteria ketuntasan minimum. Proses pembelajaran terfokus pada capaian KKM dengan mengutamakan perkembangan kognitif murid karena selama ini saya berpikir bagaimana murid memahami materi yang saya ajarkan dan mengerjakan tugas dengan mendapatkan predikat yang sangat baik sehingga menjadi prestasi juga buat saya sebagai seorang pendidik. Yang terakhir, kurang mampu menuntun. Dalam proses pembelajaran, kurang mampu untuk menuntun dan menemukan potensi, minat, dan bakat siswa disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Yang kedua, apa yang mengubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pandangan saya tentang pendidikan berubah dan seakan baru sadar bahwa selama ini cara berpikir saya selaku seorang pendidik kurang tepat dan tidak sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beberapa perubahan cara berpikir yang saya rasakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran dilakukan dengan melibatkan siswa salah satu dengan menggunakan metode demonstrasi. Dengan demikian, siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga diharapkan terjalin suasana pembelajaran yang menyenangkan
dan saya mulai membenahi mindset tentang fungsi saya sebagai seorang guru yang tadinya sebagai pusat dalam pembelajaran menjadi berpusat kepada murid. Guru hanya bertugas menuntun murid menemukan jati dirinya untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Menghargai berbagai karakter siswa yang beragam, di antaranya yaitu gaya belajar siswa, minat dan bakat siswa, disertakan memberi kebebasan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Yang ketiga, memberikan keteladanan kepada murid. Saya lebih mengutamakan memberikan keteladanan kepada murid agar mereka bisa melihat dan mencontohnya untuk bekal mereka kelak daripada memberikan hukuman-hukuman. Yang keempat, menciptakan pembelajaran menyeluruh. Dalam proses pembelajaran secara menyeluruh yaitu sesuai dengan ranah afektif, kognitif, psikomotor, spiritual, dan sosial. Yang terakhir, menuntun siswa sesuai kodrat. Menuntun kodrat anak didik yang sesuai dimulai dengan memberikan penilaian yang baik terhadap kodrat anak atau sifat alami anak sehingga nantinya akan tepat memilih pendekatan apa yang dilakukan dalam proses pembelajaran, memberikan keleluasaan pada anak didik dalam membuat kesepakatan belajar bersama. Mungkin akan menjadi rencana selanjutnya bersama anak di kelas dan menyadari bahwa setiap murid memiliki bakat, minat, serta memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, mengidentifikasi karakter murid. Mulai dari kebiasaan, minat bakat, kemampuan menyerap pelajaran, serta meminta pendapat kepada murid kegiatan belajar mengajar seperti apa yang mereka sukai. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan murid dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, menjadi teladan dan bisa menjadi motivasi mereka agar murid semangat dan menggapai cita-cita mereka. Yang keempat, pembelajaran disesuaikan dengan P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran tidak hanya terfokus pada KKM atau kriteria ketuntasan minimum dengan mengutamakan perkembangan kognitif murid saja, melainkan ada berbagai aspek yang harus dikembangkan, yakni afektif, psikomotor, spiritual, dan kesimpulannya, peran sebagai pendidik adalah menuntun siswa disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai kreativitasnya. Yang keempat, pendidikan sejatinya menghamba pada murid. Demikian penjelasan pada tugas 1.1a.8. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.